Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin amin. Amma ba'du. Jadi yang pertama kita doakan dia sekarang ada kurang sehat ya dari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penyakitnya adalah sebagai ampunan dosa, mendekatkan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya. Jadi waktu itu Ana pernah menjelaskan tentang beberapa dalil atau burhan ya, argumentasi tentang keberadaannya Tuhan itu secara umum ya. Jadi banyak orang-orang Islam yang masuk pemahaman ateis, pemahaman agnostik itu awalnya sebenarnya nggak langsung serta-merta tidak percaya Tuhan, serta-merta menolak keberadaan Tuhan, enggak. Jadi awalnya dia memiliki keraguan pada sesuatu yang sifatnya cabang, bukan intinya. Keberadaan Tuhan itu kan udah inti paling atas, paling dasar. Salah satu yang sering dipakai oleh orang-orang ateis bahwa Tuhan itu tidak ada, itu biasanya menggunakan satu argumen yang terkenal yang disebut sebagai the problem of evil namanya. Nama argumennya itu the problem of evil. Itu terkenal itu di filsafat barat. Jadi bunyi argumennya itu bagaimana? Allah itu kan maha penyayang, maha tahu, maha kuasa atau maha mampu ya. Tapi dalam keadaan seperti itu kok masih ada kecacatan, masih ada keburukan di dunia, masih ada musibah ya. Itu pertanyaannya. Kalau masih ada keburukan, kecacatan, berarti tandanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak maha penyayang gitu. Awalnya begitu, berarti Tuhan yang tidak penyayang itu banyak. Dan tidak sedikit dari mereka menggunakan argumen ini sebagai bukti tidak ada Tuhan, Tuhan itu tidak ada, gitu. Padahal nggak nyambung sebenarnya. Bicaranya tentang sifat Tuhan, apakah betul Tuhan maha penyayang atau enggak. Tapi sebagian dari mereka, nggak sedikit dari mereka, itu mengatakan justru dengan argumen ini tandanya Tuhan tidak pernah ada. Nah itu nggak nyambung. Jadi pertama, orang-orang Islam ketika dengar argumentasi seperti ini, jangan langsung nggak percaya, menafikan, nggak ada kok keburukan. Apa? Emang ada keburukan? Nggak ada sebenarnya keburukan. Banyak yang kayak gitu. Orang Islam ya bilang nggak ada keburukan. Bilangnya, oh itu kalau kita melihat keburukan itu sebetulnya kebaikan gitu loh. Kitanya aja yang menganggap itu sebagai keburukan. Kita jangan langsung menafikan seperti itu. Karena apa? Karena dalam Islam sendiri mengakui keburukan itu ada, evil itu ada, gitu. Evil itu kecacatan, kita anggap ya kecacatan, kejahatan, keburukan, musibah itu kita sebut evil, ya. Jadi Islam itu menganggap itu ada. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Salah satu ayat yang menyebutkan mengakui bahwa evil itu ada. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, suka mengeluh. Ya, idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa dengan keburukan, ada keburukan. Jazua, sifatnya apa? Berkeluh kesah, ngeluh dia. Wa idza massahul khairu manua, tapi kalau mendapat kebaikan, manua, dia itu pelit, nggak mau dilepas sama dia. Kikir, itu sifatnya manusia. Jadi kalau udah dapat kebaikan, susah mau lepasnya. Kalau misalkan mendapat keburukan, dia itu mengeluh. Jadi ayat ini jelas mengakui keburukan itu ada. Jadi kita dengar argumentasinya satu-satu ya.
kita bahas. Pertama, ini penting buat kita ya. Kadang-kadang kita nggak tahu keluarga kita sekarang zamannya sosial media itu terbuka, anak-anak kita terpapar dengan pemikiran ini, kitanya kagak paham, gitu loh. Kitanya nggak ngerti, anaknya kita udah keluar dari agama, kita mau ngajarin mereka, mau ngajak mereka balik ke Islam, nggak bisa. Kenapa? Karena kitanya nggak paham, gitu loh. Musibahnya itu, orang tuanya, anaknya lebih pinter daripada orang tuanya, gitu loh. Jadi kita perlu belajar seperti ini, hal-hal seperti ini, sehingga ketika ada keraguan yang masuk di dalam pola pikir anak kita bisa luruskan, gitu loh. Jadi yang pertama, Allah itu Maha Penyayang, Maha Tahu, Maha Kuasa. 3 ya. Tapi masalahnya evil itu ada, keburukan itu ada. Kalau Allah Maha Penyayang, kalau Allah itu Maha Tahu, berarti dia tahu evil itu ada, ya. Tahu evil itu ada. Tapi tidak dihilangkan. Berarti ada 2 kemungkinan. Allah tidak mampu menghilangkan evil itu, tapi Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, tapi nggak mampu, gitu loh. Karena evilnya masih ada. Kalau Maha Penyayang pasti dilangin, katanya begitu. Yang kedua beda. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mampu, kan dia mampu menghilangkan evil itu. Kenapa nggak dilangin? Berarti Allah nggak Maha Penyayang. Gitu, itu tuh caranya mereka ya. Cara mereka membangun argumennya. Tapi argumen ini punya masalah. Masalahnya di mana? Dia dibangun atas asumsi yang sempit, yang dangkal tentang apa? Tentang kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Tentang tujuan penciptaan. Ada 2, ya. Ini saya bahas satu. Jadi yang pertama, kita dalam Islam meyakini bahwa dunia itu bukan kebahagiaan instan. Ya, bukan kebahagiaan instan tanpa kesulitan, tanpa keburukan. Kita yakini bahwa dunia itu justru apa? Tempat ujian. Tempat ujian. Ini bukan surga. Ini dunia bukan surga, tempat ujian. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, dia yang menciptakan apa? Mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan ujian namanya kalau nggak ada namanya benar tanpa salah, ya. Jadi ada yang benar, nggak ada istilah benar kalau nggak ada salahnya, nggak ada lawannya, gitu loh. Nggak ada sifat jujur kecuali ada yang bohong. Kalau nggak ada orang sama sekali di dunia ini yang bohong, maka tidak ada kejujuran. Kalau nggak ada yang jahat sama sekali di dunia ini, maka tidak ada kebaikan. Itu logikanya jelas, ya. Jadi nggak mungkin disebut ujian kalau ada benar tanpa salah. Ada sabar tanpa putus asa. Ya, istilah sabar tuh nggak mungkin ada kalau nggak ada yang putus asa. Karena ada orang putus asa, maka kita tahu yang tidak putus asa disebut sabar. Ini logikanya, ya, jelas. Tidak ada yang namanya kebaikan tanpa kejahatan. Kalau Allah mau menciptakan kebaikan, Allah memunculkan kasih sayangnya kepada makhluknya, maka harus ada kejahatan hingga kebaikan itu timbul, hingga kebaikan itu muncul. Ini logikanya, ya. 1. Terus yang kedua tentang kasih sayang. Kasih sayang itu tidak selalu harus menghilangkan kesulitan, ya. Tidak harus menghilangkan kesulitan. Jadi Allah tidak wajib tuh harus Allah itu Maha kasih sayang, ya, Maha penyayang, berarti harus saya punya ekonomi saya harusnya saya dari awal sudah kaya, nggak miskin begitu. Dan Allah tidak harus menghilangkan kesulitan itu. Kenapa? Saya kasih contoh. Orang tua sayang sama anaknya, ya. Orang tua sayang sama anaknya. Dokter ingin kebaikan untuk pasiennya. Dua-duanya sama. Dokter kalau mau nyembuhin penyakit pasiennya, kadang-kadang harus menyakiti pasiennya, dioperasi, disasar, ya kan? Sasar untuk apa? Untuk menyembuhkan si pasien. Tujuannya baik, gitu. Tapi harus lewat
sesuatu yang sakit gitu loh, sifatnya sakit. Apakah kalau menyakiti itu tandanya si dokter itu tidak tidak sayang kepada pasiennya, kejam terhadap pasiennya? Enggak, gitu. Orang tua kadang-kadang nyentil anaknya, kadang-kadang mukul anaknya karena anaknya berbuat salah, ya kan? Karena anaknya berbuat salah. Jadi apakah orang tua yang nyentil itu, orang tua yang mukulin anaknya itu tandanya orang tuanya nggak sayang sama anaknya? Justru karena dia sayang, ditegur, dikasih sentilan. Orang yang nggak mampu, maka di dunia itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kasih sayangnya, salah satunya dengan ujian, salah satunya dengan keburukan yang ditimpakan kepada hambanya. Iya, caranya begitu. Dalam hadis disebutkan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ada dalam hadis disebutkan bahwa ganjaran yang agung itu datang bersama bala yang agung juga, yang besar juga, gitu loh, ujian yang besar juga. Jadi kalau kita dapat ketimpa musibah, ketimpa ujian, ya harusnya kita itu bersabar, karena itu salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terusannya disebutkan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, ibtalahum, diuji itu satu kaum. Kalau Allah cinta sama satu kaum itu diuji, dikasih bala. Karena cinta. Jadi zaman dulu memang ada azab yang membinasakan, tapi ada juga bala, ya, cobaan-cobaan yang turun justru karena sayangnya Allah kepada kaumnya, kepada kaum ini. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan cobaannya para nabi itu jauh lebih besar daripada seorang wali, daripada orang-orang soleh. Begitu, semakin dia soleh semakin ujiannya lebih berat, begitu. Faman radhiya falahu ridho, barang siapa orang yang rela, orang yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man sakhita falahus sakhat, dan barang siapa yang murka, nggak terima, maka dia juga mendapatkan itu juga, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita ini manusia yang terbatas, ya. Kadang-kadang yang baik itu dianggap buruk, kadang-kadang yang buruk itu dianggap baik. Jadi yang benar-benar baik aja kita nggak jelas, manusia sebagai manusia. Yang benar-benar penderitaan kadang-kadang dianggap baik. Kadang-kadang sesuatu yang baik, nikmat, tapi dianggap buruk oleh manusia. Dan manusia itu pikirannya terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ilmunya, ya, ilmunya itu maha luas, ya. Allah itu melihat gambaran utuh tentang dunia ini, hakikat dunia ini Allah lebih tahu. Tentang diri kita lebih tahu Allah daripada diri kita, gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak memahami apa yang datang ke kita. Kenapa saya mendapatkan ujian ini? Kenapa saya dapat musibah ini? Allah lebih tahu kenapa kita mendapatkan itu. Untuk kebaikan kita Allah yang lebih tahu, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada yang bicara kalau keburukan ada, agar kita bisa mengambil hikmahnya, agar kita bisa mengambil pelajaran, ya. Terus pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa diambil dari penderitaannya hewan? Hewan kan ada yang menderita, atau penderitaan dari seorang bayi yang nantinya akan meninggal sebelum dia sempat untuk bisa mengambil pelajaran, kan gitu. Ada orang tanya gitu. Terus apa pelajarannya? Kalau memang setiap keburukan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Lah bayi ini belum besar, pelajaran apa yang diambil? Gitu loh. Menderita, mati sebelum dia paham. Hewan-hewan juga kayak begitu. Kan ada yang bilang gitu. Ya. Nah, jadi jawabannya gini. Jadi yang pertama, penderitaan itu tidak selalu menjadi ujian hanya untuk orang yang menderita tadi. Jadi contoh, bayi, ya, tadi itu sakit,
ya berarti ujiannya bukan untuk bayinya. Memang bayi itu menderita, ya. Tapi ujiannya bukan untuk si bayinya. Ujian itu bisa juga ke yang lainnya, yang sekeliling bayi itu, ya. Orang tuanya, ujian untuk orang tuanya, ujian untuk apa namanya orang-orang yang dititipkan anak itu. Anaknya menjadi sakit, maka mereka itu diuji dengan kesabaran. Apakah orang tuanya sabar, anaknya sakit, apakah orang tuanya betul-betul menunjukkan rasa cintanya, rahmatnya kepada anak itu atau tidak, kan gitu. Kadang-kadang ujian untuk dokter, ini bayi sudah tidak bisa diselamatkan atau bisa diselamatkan tapi kemungkinannya kecil, susah untuk diselamatkan, akhirnya lebih baik udahlah biarin aja, biarin mati aja. Kadang-kadang ujian buat si dokter tuh, ya. Kita belum ngomongin nasib bayinya, kita nggak ngomongin nasib bayinya dulu, tapi dia menderita, ada hikmahnya, ada ujiannya gitu loh, untuk yang lain gitu, nggak selalu untuk satu. Di dalam hadis disebutkan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala gham. Jadi tidaklah tertimpa seorang muslim daripada satu kelelahan, daripada suatu penyakit, daripada suatu kekhawatiran. Itu semua bisa menyebabkan itu kan. Bayi sakit, yang khawatir orang tuanya, yang capek orang tuanya, atau dokter tadi yang merawat, kelelahan untuk ngurusnya, wala huznin, dan juga kesedihan, ya, wala ada wala gham, dan juga termasuk gangguan, ya, yang menyebabkan gangguan kepada orang muslim, hatta syauka yushakuha, sehingga duri yang menancap di kaki seorang muslim. Itu semua kesedihan, kecapean, segala macam yang dialami oleh orang muslim, illa kafarallahu biha min khotoyahu, tidaklah itu terjadi kepada orang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Jadi dengan tadi itu, cobaan itu, ya, yang dialami seorang muslim, Allah ampuni dosa-dosa orang muslim tersebut. Jadi dengan anak yang tadi menderita atau bahkan anaknya meninggal, orang tuanya mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebut orang yang sabar ketika anaknya meninggal sebelum memiliki 3 anak dan meninggal sebelum balik. 3 anak meninggal sebelum balik, maka orang tuanya itu dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Itu dalam hadis. Terus yang kedua, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan keadilan mutlaknya Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Di akhirat. Ya, di akhirat. Jadi contoh, ya, bukti adanya keadilan itu tidak menafikan adanya kasih sayang. Adanya keadilan, bukti adalah tidak menafikan sifat kasih sayang. Nanti ada yang bilang Allah itu adil, kalau adil tidak kasih sayang, itu nggak mungkin. Sekarang gini, ada orang tua, anaknya terlibat kasus pembunuhan misalnya, atau terlibat kasus bandar narkoba misalnya, anak ketahuan, anaknya ditangkap sama polisi, gitu. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Kalau orang tuanya, banyak orang tua yang yang benar, ya, itu ya udah, kalau memang dia salah, masukin aja ke penjara. Dibiarin masukin penjara, membunuh orang, anak ibu salah, ya udah, masukin aja ke penjara. Pertanyaannya, apakah orang tuanya nggak sayang sama anaknya? Dalam keadaan seperti itu, apakah orang tuanya nggak sayang sama anaknya? Sayang, tapi anaknya salah. Jadi keadilan tetap harus ditegakkan, gitu loh. Jadi ketika Allah menegakkan keadilan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada hambanya, gitu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada hambanya. Di dalam hadis tadi ketika bicara tentang bayi, terus kalau ditanya nasib bayinya bagaimana,
Di dalam hadis sebutkan, ya Rasulullah, man fil jannah. Jadi ada satu sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang masuk surga? Rasulullah SAW berkata, qala an-nabi qala an-nabi fil jannati wasyahid fil jannati wal maulud fil jannati wal wahidu fil jannah. Jadi ya siapa yang di surga? Nabi-nabi di surga. Orang yang syahid, mati syahid juga di surga. Wal maulud fil jannah. Orang yang dilahirkan juga di surga, masuk surga. Orang yang mati ketika baru dilahirkan itu masuk surga. Wal waidu fil jannah. Siapa waid? Waid itu orang anak-anak yang mati dizolimi. Jadi udah itu tadi sesuai dengan konteks yang kita bicarain ya. Anak-anak yang menderita terus mati sebelum sempat ngambil pelajaran. Anak-anak ini juga akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat masuk surga. Gitu. Anak-anak yang belum balik mati dalam keadaan dia dizolimi karena dizolimi. Lalu dalam hadis lain disebutkan annahu alaihi salam ra'a ma Ibrahim alaihi salam auladal muslimin wa auladal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat bersama Nabi Ibrahim itu siapa? Anak-anak orang muslim dan juga anak-anak orang musyrik. Anak-anak orang musyrik masih belum balik masuk ke surga bersama Sayyidina Ibrahim. Itu dalam hadis. Di dalam hadis yang lain tentang hari kiamat, la ta'uddunna al-huquq, akan dikembalikan hukuk, hak-hak siapa? Ila ahliha, kepada orang yang punya hak. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hari di mana Allah menegakkan keadilan. Yang punya hak di dunia akan diberikan haknya nanti di hari kiamat. Yang belum selesai masalahnya di dunia diselesaikan sama Allah di hari kiamat. Bahkan hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga Allah kasih kesempatan itu kambing yang nggak punya tanduk untuk membalas kambing yang dulu punya tanduk, nyeruduk dia. Gitu. Sampai detailnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan di akhirat. Hatta hewan. Tadi kita apa yang hewan ambil pelajaran? Kan nggak harus hikmah. Allah menciptakan itu evil, keburukan, nggak harus mencari ininya, nggak harus kita mencari pelajaran, kan gitu. Pelajaran nggak harus untuk kita saja, nggak harus untuk hewannya saja maksudnya. Kita bisa ngambil pelajaran, termasuk hewan-hewan yang di dunia tidak diadili, dia merasa dizolimi oleh hewan lain, nanti di akhirat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asumsi tentang penderitaan hewan itu sia-sia itu kita bilang apa? Arogansi intelektual ya. Itu asumsi kosong. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah menegakkan semuanya itu nanti di akhirat. Dan kita manusia yang pengetahuannya terbatas, kita baru lihat sekedar di dunia aja, tahu-tahu sudah mengasumsikan kematian mereka itu sia-sia, kita kan nggak tahu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketidaktahuan kita tentang hikmahnya menunjukkan kematian mereka sia-sia, enggak. Kan gitu. Baru yang terakhir, dalam Islam juga menyebut bahwa kerusakan itu seringkali disebabkan dosa manusia ya. Ada azab dulu, kaum berbuat salah dapat azab gitu. Oke, itu azab ini kenapa ada bencana, kenapa ada keburukan? Ya karena ada dosa manusia. Kadang-kadang kita jawab begitu. Nanti mereka jawab lagi, kalau misalkan begitu kenapa ada bencana-bencana sebelum manusia ada? Kan kadang-kadang gitu. Kalau bencana penyebabnya dosa manusia, kenapa ada bencana-bencana sebelum manusia ada? Yang bilang gitu. Sebetulnya ini dangkal, tapi kadang-kadang orang kejebak juga gitu loh. Sebetulnya ini asumsinya gak dangkal. Jawabannya gampang, sunatullah. Hukum alam, sunatullah. Ya, Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan apa? Hukum-hukumnya. Termasuk hukum-hukum fisika ya. Jadi kayak letusan gunung. Letusan gunung bisa dikatakan itu musibah kalau
laharnya kena pemukiman warga. Itu baru musibah. Kita bilang bencana alam gitu ya, musibah. Tapi kalau letusan gunung manusianya nggak ada, emang itu masih bisa dibilang bencana. Orang-orang ilmuwan mana aja juga semua udah sepakat kalau itu adalah proses alami daripada pembentukan bumi yang justru itu adalah salah satu proses menyiapkan bumi itu layak huni. Jadi kita sekarang ini bisa tinggal karena dulu macam-macam kejadian ya proses alaminya sehingga layak ditinggali oleh manusia kan gitu. Jadi jawabannya gampang lah, itu yang paling terakhir. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga Maha Adil. Allah juga Maha Adil. Kadang-kadang Maha Penyayang harus segalanya sifatnya baik. Kalau misalkan ada keburukan itu bertentangan, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala juga Maha Adil. Dan semua jawaban tadi akan kembali kepada konsep akhirat. Karena di dunia ini bukan tempatnya, bukan surga. Di dunia ini masih penuh dengan ujian. Dan semuanya akan diselesaikan nanti di akhirat. Ya, itu. Jadi sangat tidak fair, ya, tidak adil sekali ketika kita itu menilai sesuatu yang masih dalam tahap proses gitu. Saya kasih contoh. Karena dulu pernah lihat udah lama perlombaan lomba lukisan. Orang lukis. Dia melukis salah satu juri. Pas lagi di pertengahan melukis, jurinya bosan. Pencet tuh tombol merah. Sebelahnya pencet, empat-empatnya dipencet akhirnya. Udah nggak ada lagi, apalagi yang mau dilihat gitu. Dia cuma ngelukis doang, ngelukis salah satu kita aja, biasa aja gitu loh, bakatnya biasa aja. Semuanya pencet tuh, tombol merah. Akhirnya setelah selesai, pas di akhir, dia lempar kayak bubuk gitu atau apa, diputer lukisannya, malah jadi gambar lukisan salah satu juri yang lain. Jadi dia ngelukis pertamanya kayak melukis juri A misalnya. Pas diputer sama dilempar pakai bubuk itu, ternyata lukisannya jadi muncul wajah juri yang lain. Semua orang akhirnya terpukau nyorakin jurinya karena dia menilai sebelum selesai. Masih tahap proses. Kan gitu. Nah, itulah yang dilakukan sama mereka. Ini analogi aja. Yang dilakukan sama mereka juga sama. Mereka menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil. Buktinya terjadi begini. Loh, ini masih di dunia, belum selesai. Nanti di akhirat semua akan diselesaikan gitu loh. Sabar gitu. Orang ibarat kata masih disuruh bikin kopi, masih bikin air diomelin, lalu disuruhnya bikin kopi malah masak air. Ya belum, kopinya belum masukin gitu. Itu analogi sederhananya. Ya. Jadi jangan lupa bahwa Allah Maha Adil. Tadi mana? Oh iya. Jadi ada satu cerita juga. Ada perempuan non-muslim. Dia itu bilang, Tuhannya Islam itu kejam. Masa di akhirat orang itu disiksa, dibakar tangannya, udah. Kan biasa kalau dibakar itu kalau sudah bakar saraf, panasnya hilang, dibalikin lagi tangannya, semula lagi, diciptain lagi, habis itu dibakar lagi, dibalikin lagi, dibakar lagi. Apa Tuhan kayak begitu, kejam banget gitu. Tapi orang ini, non-muslim ini, akhirnya masuk Islam. Perempuan ini masuk Islam. Kenapa? Karena pas waktu dia lihat kejadian di Gaza, banyak anak-anak, banyak orang-orang yang dibunuh, puluhan ribu dibunuh ya sama orang-orang Israel itu. Akhirnya katanya, masa ngebunuh udah banyak orang kayak begitu, habis itu udah selesai dia mati gitu aja gitu, nggak ada balasan buat dia yang udah
ngebunuh ratusan puluhan ribu orang itu gitu. Emang paling pantas itu Tuhannya Islam udah gitu. Masuk Islam dia gitu. Memang harus benar-benar dibalas nanti di akhirat, nggak bisa enak aja lepas begitu aja langsung mati. Gitu. Karena kan kalau Tuhannya mereka apa namanya dia itu menebus dosa dengan yang salib kan gitu. Ditebus semua dosa dengan tiang salib. Jadi kenapa Tuhannya disalib? Karena ingin menebus dosa-dosa kita. Ya dulu orang-orang Israel udah bunuh banyak orang gitu, terus habis itu ditebus dengan tiang salib itu aja udah selesai gitu. Udah dosa mereka mau udah diampunin nggak gitu. Jadi bahkan sifat adilnya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, kan kadang-kadang nanti ada lagi yang bilang, oh surga itu cuma buat orang Islam aja. Lah kasihan dong yang orang nggak masuk Islam tapi nggak ngerti tentang Islam, nggak tahu tentang Islam, nggak dapat ajaran Islam, nggak paham Islam, lahirnya dari rahim orang Kristen, nggak ngerti tentang Islam, nggak pernah dengar tentang Islam. Tapi itu dijawab bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengazab, ya, tidaklah kami mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Seorang rasul itu pembawa risalah. Rasul artinya pembawa risalah, utusan, pembawa risalah, pembawa pesan. Jadi Imam Ghazali sebutkan dari dasar ayat ini mengatakan bahwa non muslim itu dibagi 3. Ada non muslim itu dibagi 3. Yang pertama, non muslim yang belum sampai kepada dia risalahnya belum nyampe, nggak tahu sama sekali. Anda pernah dengar itu satu ceramah seorang yang pernah aktivis dakwah di Amerika. Sering dia itu datang ke sekolah atau nanya, apa yang kalian tahu tentang Islam? Siapa yang tahu tentang Islam? Gak ada yang angkat tangan. Dari 30 orang gak ada yang tahu. Gak ada yang ngerti. Ditanya satu-satu gak ada yang tahu. Ada 1-2 orang yang dia tahu apa? Oh itu Tuhannya ini. Agama Islam itu agamanya orang Timur Tengah gitu aja. Kan sekedar gitu. Kan berarti itu nggak sampai kepada mereka risalah, ya, pesan Islamnya itu nggak sampai kepada mereka. Kata Imam Ghazali itu udzur. Karena apa? Karena ayatnya menjelaskan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengazab satu kaum kecuali kami itu mengutus kepada mereka rasul, pembawa risalah. Risalahnya belum sampai maka nggak diazab. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kepada mereka tapi risalah musyawwahah. Yang sampai itu risalah musyawwahah, risalah yang sudah tercemar gitu. Udah rusak gitu. Pesan yang sampai itu rusak. Contoh, ada orang nggak tahu tentang Islam, tiba-tiba ada orang cerita tentang Islam. Islam itu apa sih? Islam itu agama teroris, agama yang merendahkan wanita, agama yang mengajarkan kepada peperangan, pembunuhan, misalnya gitu. Ya. Kira-kira orang yang dengar kabar seperti ini, ya, sifat Islam seperti ini, oh Islam kayak gini. Apakah dia itu mau masuk Islam? Pertanyaannya. Nggak mau, ya kan? Nggak bakal mau masuk Islam. Masa nanti dia disuruh masuk Islam, saya disuruh masuk agama pembunuh? Saya disuruh masuk ke agama yang merendahkan wanita. Masa harus begitu? Ya. Maka kata Imam Ghazali, ketika risalahnya musyawwahah sudah tercemar, bukan risalah yang benar, maka itu adalah udzur yang lebih kuat. Gitu loh. Yang pertama udzur, nggak diadab. Yang kedua justru udzurnya lebih kuat karena mereka punya hujjah, mereka punya argumen. Ketika ditanya sama Allah, kenapa nggak masuk Islam? Lah, yang sampai ke saya, yang saya tahu di dunia Islam itu agama pembunuh. Yang saya tahu di dunia Islam itu adalah agama yang merendahkan wanita. Masa saya mau masuk agama seperti ini? Kan gitu. Maka udzurnya lebih kuat. Yang ketiga baru yang sampai kepada mereka risalah yang benar, risalah Islam yang benar. Habis itu
risalahnya juga jelas ya, jelas, benar dan jelas. Tapi mereka ingkar, sombong, dan kenyataannya memang banyak yang gitu. Ya, mereka tahu tentang Islam tapi sombong, gitu loh. Mereka itu ikut egonya karena dia lahir dari rahim agama lain misalnya. Akhirnya dia sudah fanatik, nggak bisa lagi dikasih taunya, mau diajarin Islam itu gini bener loh, dia gini 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 gini. Apa itu? Tapi mereka gini gini. Mereka sudah fanatik. Sudah nggak mau, mereka sudah menutup telinga, sudah menutup mata, nggak mau mengambil kebenaran. Ini ada baru orang yang disebut sebagai kafir. Kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang diazab nanti di akhirat, gitu. Ya. Jadi bahkan lebih jelasnya lagi di dalam ayat Al-Quran dikatakan kullama ulqiya fiha faujun, ketika setiap dilempar ke dalam neraka itu di dalam, ketika satu kelompok dilempar ke dalam neraka ya, itu mereka itu bakal ditanya sa'alahum khazanatuha, orang malaikat-malaikat itu akan tanya alam ya'tikum nadhir. Jadi setiap dilempar satu kaum ke dalam neraka, malaikat tanya ada ini nggak yang ngasih peringatan ke kalian, pasti ditanya. Dan setiap ditanya mereka pasti jawab qalu bala. Mereka menjawab iya, ada. Qad ja'ana nadhirun. Mereka sungguh telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan kepada kami tentang Islam, tentang tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Fakadzabna, tapi kami mendustakan mereka, nggak percaya sama mereka. Wa qulna, dan kami berkata apa? Mana zalallahu min syai', Allah itu tidak menurunkan apa-apa. Allah itu nggak mungkin ada Tuhan yang nurunin wahyu, dia nggak percaya ya. In antum illa fi dhalalin kabir, sungguh kalian itu dalam kesesatan yang besar. Kalian itu tersesat, kalian itu ke bawah omongan, ke doktrin, dicuci otaknya gitu loh. Mereka justru malah mengatakan itu kepada orang yang membawa peringatan. Dikasih yang benar, mereka lu tuh udah dicuci otaknya, lu tuh cuman doktrin aja, itu semua dogma aja, nggak usah percaya sama yang gitu-gituan. Sombong, nggak mau meneliti ulang secara benar gitu loh. Jadi dari ayat ini sudah jelas, yang masuk ke dalam neraka pasti ada yang di dunia ada yang memberi peringatan, pasti di dunia dia sudah sampai risalahnya, tapi mereka ingkar. Kalau risalahnya tidak sampai, mereka atau risalahnya itu tidak benar, maka mereka tetap mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Jadi simpelnya ya, the problem of evil ini atau adanya keburukan di dunia ini bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak maha penyayang, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil, karena keadilan semua akan ditegakkan nanti di akhirat kelak. Insya Allah apa yang kita dengar dan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa menguatkan akidah kita ya, dan mudah-mudahan tidak ada daripada keluarga kita kecuali mereka ditetapkan di dalam agama Islam hingga nanti hayat datang menjemput. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.